Tinggal nungguan orang. Enggak orang tinggal nungguan. Dia pas datang tinggal taklim langsung.
Udah. Ya Rabbi Mustafa dari maqasidana wa firlana Sebutin Pak. Pak, itu apa Pak? Pak, itu kan ini dari di situ. Ini situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca Quran harus berusaha memperbanyak bacaan Quran siang dan malam. Harus berusaha.
harus berusaha berarti harus ada upaya. Artinya kita harus punya jadwal, harus dijadwalkan. Karena kita tahu kalau kita ini punya kesibukan, punya kegiatan, punya urusan lain, punya tanggung jawab lain, punya tuntutan lain selain daripada mendekatkan diri kepada Allah. Ada hal-hal kepentingan lain, makanya dijadwal. Nah, kemudian dijadwal, diagenda, jadi rutinan, jadi wiridan. Misalnya siang jam berapa, kita jadwalkan malam jam berapa. Yang penting ada usaha, ada upaya. Perbanyak bacaan Quran siang dan malam. Bacaan Quran berdasarkan apa namanya, berdasarkan urutan terus meningkat bertambah akan musabat dari mulai al-fatihah terus setiap sholat dihancam kalau sudah bilang maka ada dua tartil dan selain dibaca juga sambil ada dulu apa yang dibaca itu ditadaburi dan juga dibacanya secara tartil, tidak mengejar jumlah, tidak mengejar banyak yang dibaca. Waqayyatil ada buat ihtiram dan adabnya itu yang maksimal, bukan asal. Ihtiramnya juga penghormatan kepada Qurannya juga yang maksimal, yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Jadi bukan asal baca Quran, bukan asal didapatkan Quran. Ada punya tartilnya yang diabaikan, adabnya juga jangan diabaikan. Bahkan ilmunya itu jangan diabaikan. Wa yahtaqul hadis min hujurati tilawah, dan waspada hindari jangan sampai Quran tidak dibaca sama. Jangan sampai Quran tidak dibaca sama sekali. Kalau seminggu full nggak ada, jangan sampai. Atau sebulan full. Kalau kita bisa setiap hari, kita lihat tuh ternyata di Indonesia jangan sampai tidak sama sekali. Jangan misalkan yang kesibukannya banyak di luar, kerja dikerjakan orang lain, misalkan jasanya dikerjakan orang lain, kan tiba-tiba nggak bisa memaksakan diri apalagi kepada Tuhan, patuh kepada orang yang apa namanya memberi upah kepada kita, memperjaga kita, itu harus. Kalau kita kalau baca Quran lalu hitungan, misalnya kita ini bekerja berdasarkan hitungan harian, ada waktu digunakan untuk ini baca Quran misalnya, enggak boleh. Jadi harus di luar itu, di luar waktu yang kita tidak domin terhadap orang lain. Ini kita jangan berpikir bahwa ini sudah lah patuh kepada orang yang memperlihatkan kita juga ibadah, jangan salah. Waktu itu wajib kita ini waktu kita dibayar sama mereka, sama bos kita. Jadi tidak boleh disia-siakan, haknya harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi jadi dompet kita. Kalau dompet ini tidak diselesaikan ketika di dunia, di akhirat ini ada tanggung jawab.
waliyahda ulal hadri min hujuratil ulama. Awas, hati-hati, waspada, kamu jangan sampai tidak baca Quran sama sekali. Jadi atur, kalau setiap hari seminggu sekali, sebulan sekali, masih bulan sekali, masih ya masih gitu. Wadal kita kabulil Quran, dan jangan sampai tidak memelihara penjagaan Quran. Ini jangan sampai Quran itu terlepas dari kehidupan kita. Jangan sampai hindari, kata Imam Al-Ghazali. Nah, kalau sampai kita ini jauh dari Quran sama sekali, tidak membaca Quran sama sekali, kayak tahu kali ini ada dua pihak dari itu. Dengan demikian, tanpa sadar, membaca Quran sudah menyodorkan diri karena kelupaannya kepada dosa. Tanpa sadar sudah melakukan dosa karena mengabaikan Al-Quran, sehingga Al-Quran tidak dibaca sama sekali, dan karena dia tidak dibaca sama sekali, tidak ada ikatan dengan Al-Quran. Kafir hadis disebut di dalam hadis kata Imam Al-Ghazali, uridat alayya dunubu ummati, kata Rasulullah, dosa-dosa umatku diperlihatkan kepadaku, disetorkan kepadaku, disodorkan, diperlihatkan. Nah ini kata Nabi, dosa-dosa kita diperlihatkan kepada Nabi, dosa-dosa umatku diperlihatkan kepadaku, kata beliau. Berarti dosa-dosa kita ini umat beliau kan, berarti disodorkan, diperlihatkan kepada beliau. Kalau arah dan penaham min suratin min Al-Quran atau ayatin mutiha wajib subhana sihat, maka aku tidak menemukan dosa yang lebih besar ketimbang dosa seseorang yang lupa ayat atau surat Al-Quran yang sudah dia baca. Yang sudah dia baca. Nah, pengertian bacanya ini bisa jadi pengertian yang sudah dipelajari, dipelajari atau dihafal. Maka bagi penghafal Quran ini harus waspada. Jangan sampai Quran ini hanya dihafal tapi kemudian lupa. Karena ketika Quran sudah dihafal, itu kemudian lupa, itu menjadi suatu bala yang besar. Makanya belum wajar anak-anak kecil ini belum balik di dunia hafalan Quran. Kecuali itu adalah suatu yang sifatnya anugerah dari Allah. Kenapa? Orang bocah melupakan apa itu yang mulia, apa itu yang harus dihormati, ya kan? Wabi hadis
Dan juga disebut di dalam hadis, wa fi hadisin akhar, dan juga disebut dalam hadis lain, innal ladzi yunsil Qur'ana ba'da hifdhi, sesungguhnya orang yang melupakan Quran setelah dia hafal, ya'tillaha yaumil qiyamah wa huwa hadam, maka kelak di hari kiamat dia bertemu dengan Allah, dia dalam keadaan menurut sebagian ulama hadis merugi, menurut sebagian lagi terdapat adab di sini mendapat murka Allah, menurut sebagian pendapat lagi dalam keadaan tidak sempurna, dia tetap rugi. Bukan untuk adil tidak ada keutamaan yang dia dapat dari Quran ketika Quran dia lupa. Artinya kita ini kata sesuai kata Imam Al-Haddad harus waspada. Jangan cuma melihat sesuatu yang pahala, tapi lupa menjaganya itu. Lupa menjaganya, lupa memeliharanya. Wa qad amara alaihi salatu wassalam sahiba Quran bitahudi. Dan Rasulullah SAW telah memerintahkan orang yang membaca Quran itu bitahudi, agar menjaga memelihara Quran. Wa akhbara anna al-Qur'ana asrafu tafallutan min sudur rijal min al-ibil fi bukul. Dan diceritakan bahwa Al-Quran lebih cepat lepasnya dari hati seseorang dibanding lepasnya kontak dari tali kelurnya. Begitu. Jadi baca Quran bagus dan termasuk amal takarub yang paling agung. Ini sepakat, kita semua sepakat, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sepakat, ya. Tapi jangan lupa itu tadi. Tidak dipelihara. Itu jangan sampai seperti itu. Wati-wati dari Imam Al-Haddad. Jadi beliau wati-wati agar kita waspada dari situ. Jadi jangan sampai semangat mengejar fadilahnya, lupa menjaga kehormatannya. Waqad kana salaf dan waqad kana li salaf rahimahullah inayatan tamam bi qiraatil Quran. Salaf soleh mendapat bantuan yang sempurna dari Allah dalam bacaan Quran. Ada bantuan dari Allah, ada inayah dari Allah untuk salaf soleh. Walaupun tidak ada menerima dalam bentuk hal itu, ada beberapa kebiasaan yang beda-beda terhadap salaf soleh. Salaf soleh zaman 500 tahun ke belakang, abad ke-5 ke belakang. Untuk sebagian pendapat abad 300 tahun ke belakang. Zaman-zaman yang istihad mutlak, zaman Imam Syafi'i ke belakang, berarti dapat bagi sahabat, tabi'in. Atba' tabi'in. Artinya salaf soleh ada memiliki kebiasaan beda dalam menjaga Quran, memelihara Quran.
Wabikuli sama nilai dan ada lagi yang tamat dalam 8 hari. Wabikuli sakin ada lagi yang tamat dalam seminggu. Wabikum bikuli salas ada lagi yang tamat 3 hari baca Quran tamat. Wabikum mantan yang tamat bikuli lain walayah tamat dan ada lagi yang dalam sehari semalam tamat. Mulai pagi subuh lagi udah tamat. Namatin pas subuh. Mulainya pada subuh. Sebelum subuh kemudian tamat. Ada salah soleh yang seperti itu. Wahatamu ba'duhum fil yaum wa laylah khatmatan, bahkan ada lagi yang sehari itu 2 kali tamat. Ini inayah. Inayah komunitas dari Allah Subhanahu wa taala. Karomah bagi para wali. Wa ba'duhum arba'an, bahkan ada yang dalam sehari 4 kali tamat. Wa ta'abadu ila khatmi beliau wa layla sama khatmatin, bahkan ada yang mencapai dalam sehari semalam itu 8 kali tamat. Wah, aku pura-pura tamat 8 kali sekali aja susah, gak ada rasa main kita dengan beliau. Kadang-kadang kita menghubungi orang lain dengan kondisi kita. Kalau Imam Nawawi beliau berkata, wahai tahassalu ma balagana, yani al-khatmu beliau boleh sama malam. Ini berita ini yaitu bahwa dalam sehari semalam ada salah satu yang tamat 8 kali. Ini yang paling banyak sampai yang kami dengar dari Nawawi. Artinya bukan apa namanya cerita, hanya cerita selewat. Banyak sumber yang sampai kepada beliau seperti itu. Wa qala habadu wa khatma fi aqal min salasati ayyam. Sebagian lagi ada yang tidak senang, tidak suka. Yang tamat Al-Quran kurang dari 3 hari. Kalau 3 hari tak tamat, murung, galau, kecewa, kesal dengan diri sendiri. Kalau dalam 3 hari tak tamat. Aneh al-mudawwam ala dzalik. Maksudnya kalau tidak continue tamat kurang dari 3 hari. Salaf soleh ada sebagian salaf soleh yang murung, nyesal. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda baginda Nabi alaihi salatu wassalam, la yaqrahu man qara'a al-Qur'an fi aqalli min salas. Orang yang membaca Quran tidak tamat kurang dari 3 hari tidak akan menjadi orang yang faqih. Orang yang membaca Quran tidak tamat kurang dari 3 hari tidak akan menjadi orang faqih. Jadi pikiran itu tidak akan berlihat, tidak akan menjadi orang faqih.
orang cerdas. Wa yang bagi sahih Quran ayatlah lahu birudan minal Quran ayat mami fi sholati minal layl. Dan sahihul Quran harus menjadikan Quran sebagai wiridan yang dia baca di dalam sholat malamnya. Quran harus menjadikan wiridan yang dibaca dalam sholat malam. Jangan cuma bulan Ramadan doang. Jadi nggak peduli tetangga sekitar lagi tidur tambah baca Quran, lupa dengan kaidah masalah badannya muqaddamun ala masalah ruhiyah. Fayat ma'ul Quran min awali hatta yakhtimah bi salat min al-lail. Kemudian dia ngahajak kalau bahasa lebih banyak, naruntut ngahajak Quran dari awal sampai hatam di dalam sholat malamnya. Dan dia tiap sholat malam dibaca tuh bertahap. Malam ini misalkan dari Alif Lam Mim sampai satu juz misalnya, nanti kemudian lanjut selanjutnya ke satu surat, nanti lanjut di surat selanjutnya pada saat sholat malam lainnya. Imam fikri syahar, imam fikri arba'in, apakah itu dalam setiap bulan atau setiap 40 hari namanya tergantung kemampuan awal aksar hasbanasa dan nasib. Kurang dari 1 bulan atau lebih itu tergantung tingkat giat dan semangatnya. Disesuaikan oleh buku tadi balai satu dan jangan sampai ditinggalkan dengan malas. Bahkan dua dari hadis telah datang di dalam hadis, wali di dalam hadis adalah Quran awasom yasfi'an fil amri ilallah, bahwa Al-Quran dan puasa keduanya akan memberikan syafaat kepada seorang hamba di sisi Allah, akan memintakan ampunan kepada Allah untuk pemiliknya, untuk ahlinya. Misalkan kita nih baca Quran, itu berarti akan ada syafaat untuk kita di hadapan Allah. Itu pun Qurannya ya, yang dijaga kehormatannya. Baca Quran pernah pengen syafaat Quran, Qurannya kita kenal. Fayaqul Quran mana aku mau billahi wa syafi'ni fi. Quran akan ngomong tidur mencegah dia mencegah mana tuhun nauma billahi wa syafi'ni fi. Dia tidak tidur karena kuat bahasa kita begitunya, maka syafi'ni maka syafaatilah aku pada dirinya, kata Tuhan kepada Allah, artinya minta syafaat untuk kita, untuk ahlinya. Kalau kita ini insya Allah kita ini membaca, kita ini akan dimintakan syafaat oleh Tuhan. Kayak puasa dan puasa juga sama seperti itu.
Sebabku dia tidak makan di siang hari, kata si puasa ini. Lalu kemudian dia tidak syafaat, bayas Yohani keduanya puasa dan selalu memintakan syafaat kepada Allah untuk ahlinya untuk kita. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman laisu sawa'an min ahli kitab ummatun zalimah yasuna ayatillahi ana alaihim yasbiru ila rohihi wa ulaika minas salihin. Kaitannya ke sana. Di ayat ini kaitannya tentang yang tadi disampaikan oleh Imam Al-Haddad. Mereka yang tidak sama. Ayat ta'akadu alal tariqil Quran ayat mu'minah, maka jadi ada penekanan kepada pembaca Quran agar dia bangun mana. Wa yaqra'a fi sholatihi bilail maka yasra'u bil Quran. Dia harus membaca Al-Quran di dalam sholat malamnya yang dia baca, yang dia bisa baca, yang mudah-mudah bagi dia. Dan ini pun disesuaikan. Kita tidak dipaksakan harus apa yang sesuai dengan kemampuan kita. Faqra' ma tayassara minhu, bacalah apa yang mudah dari Quran. Waqama waqala alaihi salatu wasallam dan bersabda baginda Nabi alaihi salatu wasallam, man qama bi asli ayatin lam yuktab min rabbil Quran. Siapa orang yang membaca Quran ketika bangun malam, maka dia tidak akan ditulis dalam kelompok orang-orang yang goflah. Wa man qama bi mi'ati ayat, dan sedang siapa orang yang membaca 100 ayat di dalam bangun malamnya, kutiba minal mu'minin, dia dituliskan pada catatan orang yang menjalankan amal pernah menjalankan ibadah membantu. Wa man qama bi ayat kutiba minal mu'minin, orang yang bangun malam kemudian membaca 1000 ayat dari Al-Quran, maka dia dicatat dimasukkan dalam kelompok orang yang melimpah keuntungannya. Kalau Al-Amili, Imam Al-Amili berkata dibajari dalam kitabnya, kitab bahasanya Al-Amili, kata beliau yang bagi dari Al-Quran menyampaikan aku bisa dimakan. Sayangnya membaca Quran itu membaca Quran tamat dalam sebulan 2 kali tamat. Karena tadinya Biltian minalail 1 kali tamatan dibaca di dalam bangun malam ketika sholat malam. Wasat matan bina, dan 1 tamatan lagi yang dibaca di siang hari. Walau beliau berkata wahai Sayyidul Sahih, dan ini adalah suatu perkara yang mudah. Wa mudawamah alaihi mutaya sirah, dan mendawamkannya juga mudah. Wa shadaqa rahimahullah, betul beliau. Ini Imam Al-Amili kata Imam Al-Haddad. Wal muwaffiq man wafaqahullah, dan orang yang mendapat taufik itu adalah yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bagi iman abada wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa
La